Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Spekulasi mengenai masa depan Mike Maignan semakin intens, sementara manajemen AC Milan fokus pada pasar kiper untuk mengatasi situasi ini. Menurut laporan dari Corriere della Sera via Milan News, Mike Maignan menginginkan kontrak baru sebesar 8 juta euro bersih per musim, jauh meningkat dari pendapatannya saat ini, yakni sebesar 2,8 juta euro per tahun. Konfirmasi atas permintaan ini datang dari Carlo Pellegatti, menghadirkan keputusan sulit bagi manajemen Milan. Media Tuttosport melalui Pianeta Milan melaporkan bahwa Milan mungkin harus menemui jalan buntu dalam perpanjangan kontrak Mike Maignan, terutama dengan minat besar dari klub-klub papan atas Eropa. Mengenai penggantinya, Michael Di Gregorio dari Monza menjadi sorotan. Performanya menarik minat beberapa klub, termasuk Newcastle United yang mengirim mencari bakat untuk memantau performanya dengan cermat. Napoli dan AC Milan juga tertarik pada Gregorio jika ada kepergian Maret atau Mike Maignan. Tuttosport menyatakan bahwa harga 90-100 juta euro mungkin menjadi pertimbangan Milan untuk menjual Mike Maignan. Tahun lalu, agen Di Gregorio mengungkapkan keinginan kliennya untuk kembali ke Inter, meskipun ia juga menyatakan rasa kagumnya terhadap AC Milan. Ini menciptakan dinamika menarik dalam perburuan pemain potensial sebagai pengganti Mike Maignan. Potensi penjualan Rade Krunic pada jendela transfer Januari dianggap sebagai peluang bagi AC Milan untuk meningkatkan daya beli mereka dalam mencari bek baru. Menurut laporan Corriere dello Sport via Milan News, gelandang Bosnia semakin mendekati pintu keluar dari San Siro. Fenerbahce tampaknya kembali menunjukkan minat mereka dan bersedia membayar Krunic 2 kali lipat dari gajinya saat ini bersama Rossoneri. Faktor lain yang mempengaruhi untuk hengkangnya adalah perannya yang tidak lagi sebagai starter reguler untuk Milan dibandingkan dengan musim sebelumnya. Klub berharap mendapatkan dana sekitar 6-7 juta euro dari penjualannya yang bisa segera dialihkan untuk mendatangkan bek tengah baru. Hal ini menjadi penting karena Milan mengalami kekurangan pemain di posisi tersebut dan beberapa pemainnya mengalami cedera. Meskipun begitu, ada juga potensi untuk merekrut striker baru pada bulan Januari. Namun untuk posisi ini tidak menjadi prioritas utama dalam transfer klub di bulan Januari. Pemain asal Denmark, Simon Kjær, belum bergabung dalam sesi latihan AC Milan dalam proses pemulihan cederanya yang mengurangi kemungkinan kembalinya ke lapangan dalam laga penting Liga Champions minggu depan, menurut laporan yang dikutip oleh Tuttosport melalui Milan News. Perhatian kini tertuju pada kesiapannya untuk laga Liga Champions menghadapi Newcastle pada hari Kamis. Namun dengan absennya Kjær dari latihan bersama Milan selama seminggu terakhir, peluangnya untuk kembali melawan Newcastle kian menipis. Cedera yang dialami Simon Kjær awalnya dianggap hanya karena kelelahan, namun telah membuatnya absen selama 41 hari. Sementara itu, Rafael Leao telah kembali terlibat dalam latihan di Milanello. Meski ia tidak dipanggil kala menghadapi Atalanta, Leo diprediksi sudah siap bermain saat melawan Newcastle dalam pertandingan pamungkas Liga Champions. Jika keadaan tidak berubah, Simon Kjær kemungkinan baru akan bisa bermain saat AC Milan melawan Monza pada 17 Desember mendatang. Berbicara kepada media sport Mediaset, Ismail Bennacer bicara tentang target utama AC Milan dalam perburuan Scudetto musim ini. Pemain 26 tahun tersebut mengakui jika Rossoneri memang terlambat panas, tapi dia yakin mampu mengejarnya. Sebuah gol akan membantu tim, tentu saja saya akan mencobanya. Namun saya hanya berpikir untuk membantu tim. Jika itu dengan gol, itu bagus. Jika itu merebut bola penting atau memberikan assist, itu juga bagus.
Kami sangat fokus pada musim ini. Kami memang sedikit terlambat, namun musim kompetisi masih panjang. Jadi kami sangat fokus pada laga-laga berikutnya, ujar Ismail Bennacer. Serhou Guirassy tampil mengesankan di paruh pertama musim ini, di mana menurut laman Transfermarkt sejauh ini penyerang berusia 27 tahun itu mampu mencetak 18 gol dan menyumbang 2 assist dari total 13 penampilannya bersama Stuttgart. Itulah sebabnya banyak klub-klub raksasa Eropa yang tertarik untuk mendatangkannya seperti Newcastle United, Manchester United, West Ham United, dan tentu saja AC Milan. Guirassy sendiri mempunyai klausul pelepasan di musim dingin 2024 dengan nilai transfer hanya sebesar 20 juta euro. Situasi itu pun tak disia-siakan oleh Milan, di mana kabar terbaru menyebutkan bahwa perwakilan I Rossoneri sudah melakukan kontak dengan agen sang pemain untuk mulai mendiskusikan peluang transfer. Komunikasi antara perwakilan Milan dan agen Guirassy juga berjalan cukup positif, yang membuat peluang kepindahannya ke San Siro semakin besar. Menurut informasi dari laman Get Football News Italia, AC Milan akan berusaha mencapai kesepakatan transfer dengan Guirassy pada musim dingin 2024. Mereka kemudian meminjamkannya ke Stuttgart hingga musim 2023-2024 berakhir, sebelum akhirnya secara resmi Guirassy bergabung bersama Milan di musim panas tahun depan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.